Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya lah kita dapat bertemu di sesi ini. Dan salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dengan judul pendakian ke Haramil Qudsiyah. Apa ini pendakian ke Haramil Qudsiyah? Marilah kita coba membahasnya. Ada sebuah firman dalam bentuk hadis qudsi yang berbunyi seperti ini: hai hambaku, bila engkau ingin masuk ke haramilku atau Haramil Qudsiyah, maka engkau jangan tergoda oleh alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut, karena alam mulki adalah setan bagi orang-orang alim, alam malakut adalah setan bagi orang arif, dan alam jabarut adalah setan bagi orang-orang yang akan masuk ke alam Qudsiyah. Bapak Ibu, apa itu Haramil Qudsiyah? Para sufi menyebutnya sebagai hadrat Qudsiyah, yang berarti tempat berkehendak, ya, tempat yang berkehendak menyucikan semata-mata. Ini artinya inilah tempat ujung berkesudahan akhir bagi seorang salik, para pencari Allah, yang dinamakan sebagai wasilillah, atau orang yang sampai kepada Allah. Nanti disebut sebagai alam lahud, alam di mana seorang sudah wusul. Wusul artinya orang yang sampai, dan orang yang sampai disebut wusul, artinya tingkatan sampai, dan orang yang disebut wasil. Bapak Ibu, ini pemahaman kita tentang Haramil Qudsiyah ini. Lalu kemudian dalam hadis qudsi tadi dikatakan Anda akan terjebak di alam mulki atau alam nasut atau alam nafsu. Untuk pendakian ke Haramil ini awal-awalnya kita akan terjebak di alam nafsu, alam yang paling rendah, yang dapat dirasakan dengan indera, mata, kepala, dan rasa kita, hati kita, perasaan, pemikiran. Karena alam nafsu ini dikatakan alam paling rendah, alam ini dipenuhi dengan sifat-sifat yang merujuk kepada pengaruh hawa nafsu yang rendah. Orang-orang yang lolos dari alam ini adalah orang-orang yang disebut orang saleh atau orang alim. Apa saja godaan-godaan yang ada di alam mulki ini, sebagai yang kita lihat di layar ini, sebagai contoh, nafsu untuk mendapatkan pangkat atau menduduki jabatan yang tinggi di dunia, ambisi yang kuat untuk memperoleh ini dengan segala cara, itu nafsu. Tidak semua kedudukan yang dipegang oleh seorang itu nafsu, karena bisa jadi itu adalah amanah dari rakyat, amanah dari umat. Kalau orang duduk karena dibutuhkan umat, diminta oleh umat, itu tidak nafsu, itu sunnah, Pak, Bapak Ibu ya. Tapi kalau seorang ingin mendapatkan jabatan dengan cara diusahakannya, dengan cara berbagai cara, itu nafsu. Inilah godaan di alam nafsu ini, ketika keinginan untuk berpangkat, berkedudukan, dan sebagainya menghantui dan mendorong seseorang. Contoh kedua, hidup mewah dan glamor. Ini selebritis ingin lebih dari yang lain,
satu pakaiannya bisa puluhan juta, ratusan juta, supaya dia status sosialnya tinggi, dihargai orang, dipuja-puja orang dan sebagainya. Bentuk lain adalah keinginan-keinginan biologis yang tidak normal ya. Ingin istri yang lebih cantik, ingin perempuan yang diingininya, keinginan kebutuhan birahinya, hawa nafsunya, yang di luar kaidah agama. Kalau berumah tangga itu adalah sunnah, tapi kalau melebihi dari itu sudah keinginan-keinginan hewan yang tidak terkendali, itu hawa nafsu yang selalu menggoda setiap orang. Ingin makan enak, ini juga cari makan di mana yang enak, keliling-keliling di mana yang enak, putar-putar sampai 2 jam cari makan yang enak, tidak ada yang cocok, pindah lagi. Ini nafsu, Bapak Ibu. Beda kalau kita makan hanya untuk kebutuhan hidup, bisa bertahan hidup, bisa beribadah, itu tidak nafsu, itu memang kebutuhan. Bermegah-megah dengan gedung mewah, dengan mobil-mobil mewah, itu nafsu. Allah sangat murka. Di surat At-Takasur dikatakan sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan. Ingin harta yang banyak ditumpuk untuk anak keturunan, itu juga nafsu, hawa nafsu yang selalu mendorong, menggoda umat manusia. Ingin pelesiran, ingin bersenang-senang, habiskan uang untuk rekreasi, itu nafsu, tidak kebutuhannya. Ini semua keinginan-keinginan yang sangat tidak hemat dan boros. Mungkin lebih baik uang itu digunakan untuk anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk godaan di alam mulki ini yang dihadapi umat manusia. Nah, bentuk godaan ini akan menghambat orang ke hidrat Allah. Bagaimana dia akan bisa bercahaya hatinya kalau di dalam hatinya masih bergelayutan dunia, hawa-hawa dunia ini? Bagaimana orang bisa berjalan kepada Allah saat kakinya tertambat dengan nafsu syahwatnya, terhenti langkahnya, hatinya penuh dengan selain Allah? Tidak ada Allah dalam hatinya, hanya keinginan-keinginan, nafsu yang dikirim Allah padanya, menguasainya untuk menjauh dari Allah dan mengisi semua hatinya. Bapak Ibu, orang-orang yang lolos dari alam ini disebut orang-orang soleh, orang-orang alim, yang mereka ini para salik, para pencari yang mencoba lolos dari sini dan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam malakut. Alam malakut, sini tempat para salik yang lolos dari alam mulki, masuk ke alam ini setelah dia bisa mengendalikan nafsu-nafsu rendah tadi. Dia hidup menjauhi hal-hal yang haram, malah yang subhat pun dia jauhi. Dia mengambil jalan wara, membersihkan diri, mata hatinya terbuka. Alam ini disebut alam kolbi. Dia mulai menampak jalan-jalan ke amal-amal soleh, mulai meninggalkan keinginan-keinginan untuk berkuasa, untuk makan enak. Dia mulai masuk ke alam malakut dengan ciri-ciri tadi. Sudah ada dorongan ingin beribadah yang banyak, ingin menjadi guru, ingin menjadi orang berpengetahuan, ingin menjadi ahli agama, hatinya mulai cenderung ke sana. Dan sebetulnya ini masih setan bagi orang arif. Nah, seperti apa setannya di alam malakut ini? Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Misalnya seorang guru yang muridnya banyak, orang soleh yang guru ya, nah, muridnya banyak.
sudah terbebas dari nafsu-nafsu duniawi tadi, tapi masih ingin dianggap sebagai orang terkenal. Nah, ini dia sudah tidak ingin berkuasa. Dia sudah tidak ingin berkuasa lagi, tidak ingin bermewah-mewah lagi, tidak dengan nafsu biologisnya. Dia sudah bersih dari sana, tetapi ada sebuah nafsu yang terselubung ketika terbebas dari nafsu lelah tadi, adalah nafsu ingin terkenal, ingin dianggap ulama hebat, ingin dianggap guru mursyid, ingin dikatakan orang baik, ingin dianggap imam besar dan sebagainya. Dia masih ingin seperti itu. Dia itu dianggap hebat. Ini yang menjadi setannya bagi seorang guru ya, yang untuk terhambat ke alam berikutnya. Seorang sufi atau ulama tasawuf yang memiliki karomah masih ingin dianggap sakti dengan karomah-karomahnya. Inilah setannya di alam ini ya, keinginan nafsu yang lebih halus lagi menggelayutinya. Ahli ibadah misalnya, dia ingin dianggap seorang yang hebat, banyak ibadahnya, bangga dengan ibadah-ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya. Dia puasa apa saja, puasa wajib, puasa sunat, puasa Daud, segala macam puasa sunat, segala macam sholat sunat, ibadah-ibadah lainnya dia kerjakan dengan keinginan supaya ada rasa bangga bahwa dia banyak beribadah. Malah merasa lebih banyak ibadahnya dari orang lain, merasa lebih muslim, ya, merasa diri paling alim. Inilah setannya di alam malakut ini bagi para salik, dan banyak yang terjebak di sini, Bapak Ibu. Lalu bagaimana hambatan ini bisa terjadi sehingga dia tidak bisa masuk di kelompok orang-orang arifin? Ya, dalam ibadat para salik masih menghitung-hitung pahalanya berapa, sholat ini pahalanya berapa, kalau di sini berapa, dan apa balasannya kalau begini. Ujung-ujungnya harapan untuk surga, mudah-mudahan dia dapat surga yang lebih tinggi. Para salik terjebak dengan sombongnya, merasa hebat seperti tadi ya, punya karomah, sehingga dirinya terpenggal oleh ujub dirinya. Merasa hebat inilah yang memenggal para orang solihin ini. Mereka dipenggal oleh pedang ujubnya sendiri. Dalam berwirid dan berzikir, masih menghitung-hitung zikirnya, riadah-riadahnya sekian puluh ribu dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk hambatan yang menjadi setan bagi orang untuk maju ke menjadi arifin di alam malakut ini. Bapak Ibu, selanjutnya orang yang lolos dari alam malakut ini masuk ke alam jabarut, sebuah alam di tingkat para arifin. Para salik di sini sudah disebut sebagai para arifin, sudah tidak ingin terkenal lagi, sudah tidak ingin dianggap hebat lagi, walaupun dia guru hebat, walaupun ibadahnya bertumpuk-tumpuk, tapi dia tidak merasa dia melakukan ibadah, karena hanya Allah yang membuat dia berkemampuan beribadah. Tidak lagi merasa diri hebat sebagai guru, karena dia tidak ingin terkenal lagi, karena ilmunya, kemampuannya untuk sebagai guru itu Allah juga yang membuat. Apa yang dibanggakannya? Dia sholat, dia puasa karena kemampuan yang diberikan Allah. Apa yang dibanggakannya lagi? Perasaan ini membuat dia masuk ke alam berikutnya, yaitu alam jabarut. Dia menjadi seorang yang arifin. Dia mulai mengenal bahwa Allah lah yang menggerakkannya, roh yang ditiupkan ke dia, memberi dia kekuatan
Tidak mungkin dia bisa beribadah, berilmu, menjadi sufi kalau tidak dari kemampuan diberikan Allah. Para salik ini mulai bisa membedakan mana yang qadim, mana yang hadas. Allah yang qadim dan makhluk ini adalah pendatang baru yang hadas, yang tidak ada sebetulnya. Dia sudah mulai, sang arifin sudah mulai membedakan. Tetapi setan di sini adalah para arifin ini masih terjebak dengan rasa diri ada ini, Bapak Ibu yang berat. Merasa diri ada, masih tampak wujud dirinya, bahwa dia mencintai Tuhannya, dia yang mencintai dan Tuhannya yang dicintai. Masih ada dua ini, masih ada dirinya dan masih ada Tuhan, ada dua entitas. Ini yang membuat dia masih terbelenggu dengan sifat-sifat wujudnya itu. Bapak Ibu, la maujudi ilallah, tidak ada yang wujud, hanya Allah. Lalu ketika dia merasa wujud, inilah setannya. Dia merindukan Allah, dia yang merindukan, dan Allah yang dirindukan. Masih ada dia, masih ada Allah, dua yang seharusnya hanya satu. Kalau kita bicara kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada, yang nyata hanya ada Allah. Dia kena dengan kalimat itu. Wujudnya menghambatnya untuk masuk ke hidrat yang lebih tinggi. Merasa diri ada, itu adalah setannya orang-orang arifin. Bapak Ibu, di alam jabar ini sebetulnya sudah tinggi. Dia sudah tahalli, ya, sudah merasa dia digerakkan Allah. Dia tidak punya kekuatan. Dia ada dalam ada dalam kendali Allah. Sombongnya tidak ada, tapi merasa diri ada, ini yang menjadi sebuah penghambat dia masuk ke alam yang lebih tinggi lagi. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang telah bebas dari merasa diri ada ini akan masuk ke sebuah alam yang tertinggi yang disebut sebagai alam lahut. Bapak Ibu, alam lahut inilah alam haramil qudsiyah, alam seorang salik sampai pada tingkatan terakhir, disebut juga alam siri atau rahasia Allah. Bebas dari merasa diri ada, yang ada hanyalah Allah. Dia hanya akhyar, bayang-bayangan dari si pemilik bayang, yaitu Allah. Bayang-bayang tidak ada kalau tidak ada si pemilik bayang. Jadi perasaan inilah yang ditahqiqannya. Dalam hal apa saja dia tidak melihat dirinya lagi. Dia memfanakan dirinya, mematikan dirinya, mematikan semua sifat-sifat dia. Sifat mendengar, melihat, berkuasa, berkehendak, berilmu. Dia aku itu semua sifat Allah. Dia tidak punya itu. Bapak Ibu, alam laut ini adalah alam saat para salik sudah merasa dirinya tidak ada lagi. Allah menarik para salik ke alam ini dengan kekuatannya bagi para salik yang dikehendakinya. Alam laut adalah alam siri, alam rahasianya Allah. Di sinilah terdapatnya makam tertinggi dari seorang salik, yaitu fanaul fana. Ketika dia tidak merasa ada lagi dan dia berkekalan dengan Allah. Alam laut inilah yang disebut haramil qudsiyah. Ini adalah samudra ilahi yang tiada bertepi. Di hadirat inilah, di hadirat qudsiyah inilah para salik bermuara dari semua pencapaian, tahapan, dan pemahaman-pemahaman dari alam mulki sampai alam jabarut
dan disinilah akhir dari pencapaian makamnya. Bapak Ibu, bisa saja Allah kembali mengembalikan sang Salik ke alam Jabarut dan kembali menariknya ke alam laut, membolak-balikkan hati Salik. Ketika sang Salik kembali merasa dirinya ada, dia kembali terlempar ke alam Jabarut, dan kemudian Allah berkehendak menariknya kembali ke alam laut ketika dia tidak merasa dirinya ada lagi. Seperti itulah Allah membolak-balikkan hati sang Salik. Di alam laut ini terdapat istilah sampai atau wusul. Dikatakan di sini orang-orang yang telah wusul adalah orang-orang para wasil atau para abdal. Orang-orang yang wusul ini mentahkikkan bahwa di setiap sesuatu yang dipandangnya, dimusyahadahkannya, dia melihat Allah pada setiap sesuatu. Dia melihat bahwa apapun yang dilihatnya, Allah ada di situ, di mana Allah lah yang menggerakkan dan memerintahkan sesuatu itu bergerak. Allah lah yang menggerakkan dan sesuatu itu bergerak dalam gerak Allah. Ini yang ditahqiqkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa melihat kepada sesuatu, jika tidak dilihatnya Allah di dalamnya, maka ia itu sia-sia. Sia-sialah orang itu. Sayyidina Ali berkata, tiada kulihat sesuatu melainkan kulihat Allah di dalamnya. Ini pandangan para wusul. Nabi bersabda seperti itu, dan Sayyidina Ali, pintu gerbangnya ilmu Nabi, berkata juga seperti itu. Sesuatu apapun yang dilihatnya, Allah ada di situ. Karena di situ semua alam ini adalah tajalinya Allah, kenyataannya Allah. Allah menyata dalam bentuk ciptaannya. Allah laisa, bukan sesuatu, tapi mewujud, menyata, bukan bertempat pada sesuatu. Allah tidak bertempat pada sesuatu. Maha besar Allah untuk bertempat. Tapi Allah menyata. Menyata bukan berarti bertempat. Allah menyata itu mewujud. Wujud Allah mewujud kepada sesuatu, bertajali. Tajliat Allah itu yang tampak oleh Sayyidina Ali, oleh para wusul pada segala sesuatu. Seperti yang dikatakan Nabi tadi, sia-sialah orang kalau tidak dilihatnya Allah pada segala sesuatu. Seperti yang ditulis dalam Al-Baqarah ayat 115, kepunyaannya timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah, di sini, di alam laut ini, dalam pencapaian wusul ini, tidak ada lagi istilah tafakur. Karena yang bertafakur dan yang ditafakur itu hanya Allah juga. Tidak ada lagi terkait dengan dirinya. Tidak ada diri yang tiada ini akan bertafakur. Tapi yang bertafakur adalah Allah, dan yang tafakur adalah Allah juga. Tidak merasa dirinya berzikir lagi, fana'ul zikri. Karena tidak mungkin si tiada ini yang berzikir. Tidak mungkin si tiada ini yang berzikir. Allah yang berzikir. Yang dizikiri juga Allah. Tidak ada rasa dirinya makrifat lagi, karena dirinya tidak ada. Yang mengenal Allah ya Allah. Tidak merasa dirinya yang sholat lagi, Allah lah yang menyembah Allah. Tiada inilah yang menjadi para wusul, para wasil. Tidak ada lagi ruh, tidak ada lagi selain Allah. Yang tertinggal hanya Allah. La maujudi ilallah. Tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud ini, hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang nyata hanyalah Allah.
Dia Allah, mengenal Allah. Dia yang mengenal dan dia yang dikenal hanya satu, tidak ada selain dia yang namanya ruh, yang namanya hamba. Dia yang melihat dan dia yang dilihat. Allah yang melihat dan Allah yang dilihat. Dia yang mencintai dan dia yang dicintai. Jadi tidak ada hamba yang mencintai, karena hamba tidak ada. Yang hanya ada dia yang mencintai dia. Sang Salik ini telah merasa dia menjadi tempat terjadi Allah, tajalinya Allah. Dia tidak ada lagi. Hatinya adalah Ka'batullah, rumah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak termuat langit dan bumi ini bagiku, yang bisa memuatku hanyalah hati orang-orang yang beriman. Jadi hati orang-orang yang beriman ini lebih luas dari alam semesta ini. Hanya itulah yang bisa memuat Allah. Dan disitulah rumah Allah, Ka'batullah, Baitullah. Ini terkait dengan hikmah haji. Berkunjung ke Baitullah, para hamba dia akan lebur dalam rumah Allah. Sang Salik akhirnya mengemban rahasia Allah. Insan kamil. Sang Salik menjadi insan kamil seperti hadis qudsi ini. Al-insanu siri wa anasiruhu, siri sifatillah ghaira zati. Insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku dan sifatku itu adalah aku. Jadi kita mengembannya. Sang Salik mengemban rahasia Allah. Tidak bisa diemban oleh malaikat atau gunung atau apa. Hanya manusia, insan kamil yang bisa mengemban 7 sifat ma'ani yang ada pada diri Salik ini. Adalah sifat-sifat Allah yang ditajalikan kepada insan, pada manusia. Bertalazim dengan sifat-sifat ma'ani ya Allah. Melihat, indera manusia yang melihat adalah Allah. Kita hanya alat, dan saat itu kita tidak ada. Alat ini juga milik Allah. Wa ana maujudi fatabit tajdin, dan aku maujud di dalam dirimu, kata Allah. Manusia tempat perhimpunan dari kenyataan-kenyataan Allah. Tiada nyataku pada sesuatu seperti kenyataanku pada manusia. Allah menyatakan dirinya lebih nyata pada manusia daripada makhluk-makhluk lain. Bapak Ibu, seperti itulah para salik, dan seperti itulah alam lahut. Seperti itulah Allah menarik hamba-hambanya dari alam paling rendah ke alam haramil qudsiyah ini. Dan semua itu adalah kehendak Allah. Allah menunjuki orang-orang yang dikehendakinya dan menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.